Materi berikut ini yang akan kita bahas yang paling banyak muncul di TKA Matematika SMP ya, yaitu ada bangun ruang, ada garis dan sudut, kemudian kesebangunan, peluang dengan transformasi geometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Ya, ketemu lagi dengan saya Kak Amran ya di channel Ruang Tentur ini dalam pembahasan TKA Matematika SMP. Ada 7 nomor yang akan kita bahas ya, yang kita ambil dari materi yang sudah disebutkan tadi, yaitu bangun ruang, garis dan sudut, kemudian kesebangunan, peluang dengan transformasi geometri ya. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Coba diperhatikan soalnya ya. Nah, di sini diketahui alas sebuah prisma berbentuk trapesium sama kaki ya, dengan panjang garis sejajarnya itu adalah 15 cm dan 27 cm. Kan begitu ya, kalau trapesium itu ada dua garis yang sejajar. Serta panjang kaki trapesiumnya ini adalah 10 cm. Jika tinggi prismanya ini adalah 32 cm, maka berapakah luas permukaan prisma itu? Nah, ini masalahnya kalau misalkan soalnya ini tidak ada gambar yang disertai ya. Itu perlu kita gambarkan dulu, ilustrasikan supaya apa? Supaya kita bisa tahu yang mana yang kita akan hitung. Misalkan luas permukaan prisma itu yang mana saja ya. Jadi bagus kalau kita visualisasikan seperti ini guys. Ya. Nah, katakan ini prisma trapesium sama kaki ya. Ini kakinya yang sama panjang ya. Ini misalkan kita beri nama A, B, C, D. Kemudian E, F, G, H. Oke, nah coba kita masukkan dulu yang diketahui. Ini panjang garis sejajar adalah 15 dengan 27. Berarti di sini 15, ini 27, ini 15, ini juga 27. Kemudian tinggi prismanya 32, berarti yang ini ya. Nah, kemudian panjang kaki trapesium adalah 10 cm, berarti yang di sini. Ya. Nah, kita perlu tingginya trapesium dulu ya. Jadi tingginya itu trapesium bukan yang 10 ini, tapi dia kakinya. Untuk menentukan tinggi trapesium itu adalah kita tarik garis yang di sini, guys. Ya. Oke, ini tegak lurus. Nah, berarti coba kita perhatikan. Ini kan 15, yang ini juga 15 ya, yang pendek ini. Berarti sisanya kan 12 ya. 27 kurang 15 itu 12. Berarti di sini itu 6, di sini juga 6. Paham ya? Nah, berarti untuk mencari tinggi trapesium, kita menggunakan Pitagoras ya, yaitu 10 kuadrat dikurangi dengan 6 kuadrat. Kalau teman-teman semua hafal triple Pitagoras, pasangannya pasti 8 ya, karena 6, 8, 10. Kalau tidak hafal ya cari dengan menggunakan Pitagoras. Ini 100 dikurangi 36, berarti TP kuadrat sama dengan 64. Ini TP sama dengan akar dari 64, itu dapatnya 8. Oke? Nah, sekarang kita akan cek satu persatu. Kita cari ya. Luas permukaan prisma berarti kita akan hitung ini luas di depan, luas belakang dengan ada 4 sisi yang menyerupai persegi panjang. Yang pertama luas di depan dulu ya. Ini luas depan, kita tulis saja ya supaya teman-teman semua lebih paham. Yaitu luas trapesium. Rumusnya adalah jumlah dua garis sejajar. 15 tambah 27 dikali tingginya yang ini 8 per 2. Ya. Ini bisa dicoret ya. 4 berarti 15 tambah 27 itu berapa? 42. Dikali dengan 4 berarti 168. Betul atau betul? Betul ya? Nah, luas belakang itu sama ya. Karena depan ini dengan belakang sama. Kita tulis saja 168. Nah, sekarang kita akan cari yang samping kiri. Apa kita simbolkan di sini? Luas samping kiri. Tidak apa-apa ya. Nanti adik-adik semua bisa lebih paham. Panjang kali lebar. Panjangnya 32, lebarnya 10. 32 dikali 10 berarti 320. Bisa? Nah, kemudian luas samping ini kiri. Yang kanannya ini sama ya. Luas samping kanan itu 32 dikali 10 juga 320.
Bisa? Nah, kemudian luas bawah alasnya atau luas bawah saja ya, supaya lebih jelas dan nampak. Yaitu 32 dikali 27. Ya, sama dengan berapa anak-anak? Ini 32 dikali 27 sama dengan 864. Nanti ada semua cek ulang lagi ya, jangan sampai kita salah hitung. Luas sisi atas sama dengan itu 15 dikali 32. Ya, sama dengan 480. Nah, sekarang kita jumlahkan saja guys ya. Ini kita total ditambah dengan yang ini. Jadi luas total sama dengan 168 ditambah dengan 168 ya, ditambah dengan 320 ditambah dengan 320 ditambah 864 ditambah lagi dengan 480. 1 2 3 4 5 6. Ya, totalnya ini sama dengan 2320 ya, cm kuadrat. Jawabannya Charlie. Nanti coba adik semua bantu hitung lagi ya, jangan sampai kita salah hitung ya. Baik, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 2. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, diperhatikan soal nomor 2. Nomor 2 ini soal tentang garis dan sudut ya, soal yang sedikit agak meresahkan ya. Nah, pada gambar di bawah ini besarnya sudut EAC adalah 75 derajat ya. Yang ditanyakan adalah besarnya sudut ABC. ABC yang di sini. Ini ada kita lihat segitiga sama kaki ya. Ingat kalau segitiga sama kaki itu salah satu sifatnya adalah besar sudut di kakinya itu sama besar. Seperti itu. Jadi ini sama dengan yang di sini. Gitu ya. Nah, sekarang yang paling bisa kita cari pertama adalah sudutnya ACD yang di sini guys. Ya, caranya bagaimana? Kita menggunakan sifat sudut yang di sini yang 75 derajat, yaitu sudut yang saling, masih ingat, sepihak. Apa sifatnya kalau sudut sepihak? Sudut sifatnya itu adalah jumlah kedua sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Artinya untuk mencari ini, tinggal kita ini perkurangkan 180 dikurangi dengan 75 derajat yang di sini ya. Itu dapatnya 105. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa cari lagi sudut C-nya. Ya. Caranya adalah kita gunakan sifat yang berpelurus. Antara sudut yang 105 ini dengan ACB itu adalah sudut yang saling berpelurus. Sifatnya adalah jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Jadi 180 dikurangi dengan 105 itu dapatnya 75. Oh, ternyata sama. Ya. Jadi sebenarnya bisa dari tadi dicari ya. Yaitu, bentar, saya ganti tinta dulu. Antara sudut ini dengan sudut yang di sini itu adalah sudut yang saling dia berseberangan gitu ya. Ya, jadi di sini berseberangan berarti kenapa dikatakan berseberangan? Ini kan dia sejajar di sini ya, garis yang ini yang miring dengan yang miring. Dia ada garis seperti ini. Ini kan 75, maka di sini juga pasti 75. Berseberangan dalam, ya. Nah, berarti di sini juga 75, karena di kakinya ini segitiga sama kaki. Berarti, ingat, kalau segitiga, jumlah sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Jadi, 180 dikurangi dengan 75, dikurangi lagi dengan 75, itu dapatnya, coba kita hitung, 180 dikurangi dengan 75 dikurangi 75 ini kan 150 ya. Berarti jawabannya alfa, 30 derajat. Bisa ya? Nanti coba dihitung ulang, jangan sampai kita salah hitung ya. Next nomor 3, silakan. Ya, pada gambar di bawah ini diketahui besarnya sudut PSR yang ini 50 derajat. Ya, coba ya. Nah, kemudian besarnya sudut STU berarti yang di sini. Ya, yang mana yang bisa kita cari pertama? Kita bisa cari yang pertama yang di sini. Ya, sudut ini dengan sudut yang di sini tuh sudut yang berseberangan dalam. Sudutnya sama. Ini pasti 50.
Nah, ini segitiga sama kaki, ya, berarti sudut yang di sini sama besar dengan yang di sini, guys. Ya, ini kan 180 dikurangi 50 itu 130 ya. Berarti di sini bagi duanya, ini 65, ini juga 65. Paham ya? Nah, berarti di sini sudut STU itu 180 dikurangi dengan 65 karena dia berpelurus. Coba 180 dikurang 65 ini 115. Jawabannya Charlie. Paham ya untuk nomor 3 ini? Nanti kalau misalkan masih bingung ditanyakan di bagian komentar di bawah video ini. Nomor 4, ya kita tinggalkan ini garis dan sudut, kita masuk ke sebangunan. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, sebuah foto diletakkan pada sehelai karton berukuran 30 x 50 cm ya. Di sebelah atas, kiri dan kanan ini foto masih tersisa karton selebar 3 cm. Jika foto dan karton ini sebangun, maka lebar karton di sebelah bawah foto yang tertutup foto adalah berapa sentimeter. Kita visualisasikan dulu seperti ini, guys. Ya. Nah, ini kartonnya berukuran 30 x 50 seperti ini. Kemudian di sebelah kiri, ya ini atas kiri dan kanan ya. Ini ada 3 cm, ini 3 cm, ini juga 3 cm. Ya, di sini yang ditanyakan X ya. Nah, karena ini sebangun ya, kita cari dulu berapa ukuran foto ya. Ini kan 3, ini 3 berarti 6 ya. Jadi 30 dikurangi 6 ini 24. Bisa? Nah, kemudian untuk yang tinggi foto ini 50 kurang 3, 47 dikurangi X berarti 47, 47 dikurangi X. Nah, sekarang kita obok-obok ya. 24 per 30 sama dengan ini 47 kurang X per 50. Boleh disederhanakan atas bawah, kiri kanan juga boleh. Bebas saja ya. Ini nolnya kita coret dulu. Nah, kemudian 24 bagi 3 kan bisa ya, 8. Atau kita kali 9 juga boleh, tidak masalah. Ya, 24, ini 3 dikali 47 ini 141. Dikurangi 3 dikali X ini 3X. Kemudian 24 dikali 5, 120. Ya. Kemudian min 3X sama dengan, pindah ruas ke kanan. 120 dikurangi 141. Minus ya, minus 21. Jadi X-nya sama dengan, minusnya bisa dicoret. 21 dibagi 3 dapatnya 7 cm delta. Nah, kita kerja menggunakan dua cara ya. Ada cara siluman seperti ini. Ini sering kita bahas untuk soal kesebangunan. Ya, ini sering kita bahas untuk soal kesebangunan yang berbentuk soal foto dengan bingkainya seperti ini ya. Ya, jadi untuk menentukan sisa karton yang tidak terpakai, rumusnya begini ya. S sama dengan P. Sebentar kita jelaskan simbolnya. 2T dikurangi L dibagi dengan L. Ini panjang adalah panjang karton yang ini 3. Kemudian 2 dikali tingginya yaitu 50. Dikurangi lebarnya adalah 30 per 30 ya. L-nya ini 30. Nah, 3 dengan 30 masing-masing bagi 3. Ini 1, ini 10 ya. 2 kali 50, 100. Dikurangi 30, 70 per 10, berarti dapatnya 7 ya, delta. Jadi silakan Anda semua pilih yang mana yang mau digunakan. Hasilnya pasti akan sama. Nomor 5, silakan. Ya, ini soal tentang peluang ya. Coba dilihat. Sebuah kantong berisi 5 bola kuning dan 4 bola hijau. Diambil secara acak 2 bola berurutan tanpa pengembalian. Peluang terambil keduanya berwarna kuning adalah berapa? Nah, coba kita rinci dulu ya. Ini kan dikatakan kuning ini ada 5, kemudian di hijau ada 4. Diambil secara acak 2 bola berurutan ya. Diambil satu persatu maksudnya. Betul atau betul? Ya. Jadi diambil satu persatu.
Nah, peluang terambil keduanya berwarna kuning adalah berapa? Jadi untuk pengambilan peluang untuk bola pertama yang terambil, ya ini peluang bola pertama ya. Karena dikehendaki keduanya berwarna kuning, berarti kita hitung peluangnya bola kuning yang terambil. Caranya itu adalah banyaknya bola kuning dibagi dengan total bola keseluruhan, 9 ya. Jadi 5/9. Seperti itu ya. Nah, karena sudah diambil satu bola kuning, maka otomatis bola kuningnya tinggal 4. Ya, bentar, ini kita kasih rapi dulu ya. Ya, kuning di sini tinggal 4, hijaunya tetap ya. Ini hijau tetap 4. Totalnya 8. Nah, berarti pengambilan bola kedua berwarna kuning, itu banyaknya bola kuning yang tersisa 4, dibagi dengan 4 tambah 4, 8. Nah, ini harus dikalikan, guys. Ya, 5/9 dikali dengan 4/8. Kenapa per 9 ya? Ya, ini tidak fokus. Nah, kita boleh sederhanakan dulu. Misalkan 4 dengan 8, masing-masing bagi 4, ini 1, di sini 2. Dikalikan saja, 5 kali 1, 5. 9 kali 2, 8, 18. Jadi 5/18 jawabannya Bravo. Semoga bisa paham ya. Next, nomor 6. Silakan. Ya, diperhatikan soalnya ya. Di sini titik P sama dengan 5,-3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian ditranslasikan sejauh 6 dan 7, maka bayangan akhir dari P adalah berapa ya? Ingat kalau pencerminan terhadap sumbu Y, jadi kalau misalkan titiknya itu X, Y, ya dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu akan menjadi min X, Y. X-nya yang dilawankan tandanya, Y-nya ini tetap. Jadi kalau misalkan 5,-3 ya, ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka di sini X-nya dilawankan tandanya, yaitu minus 5. Ya, Y-nya tetap minus 3 seperti ini. Kemudian ditranslasikan lagi sejauh 67. Ini translasi 67. Ingat kalau translasi di penjumlahan saja ya. P aksen sama dengan minus 5 tambah 6, itu 1. Kemudian minus 3 tambah 7, 4. Ya, jadi 1,4 jawabannya alfa. Jelas ya nomor 6? Ya, nomor 7 silakan. Titik K minus 4,-3 ditranslasikan berturut-turut oleh A11 dengan B-7 sehingga menghasilkan bayangan 6,1. Pasangan nilai A dan B ini yang mungkin adalah yang mana? Ingat kalau translasi ditambah ya, berarti ditambah saja minus 4 ditambah A ditambah B menghasilkan bayangan 6. Seperti ini, kita tulis ya, minus 4 ditambah dengan A ditambah dengan B itu menghasilkan bayangan 6 ya. Berarti A tambah B di sini, ini pindah ruas saja ya ke kanan. 6 ditambah dengan 4, 10. Berarti di sini yang mungkin ya, A tambah B sama dengan 10. Yang mungkin di sini 2 dengan 4, 2 tambah 4, 6. 3 tambah 4, 7. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 5, 10. Jadi jawabannya adalah delta ya. Baik, sekira demikian dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan soal TK matematika yang lain yang lebih menantang dan menggigit tentunya untuk persiapan menghadapi TK yang tinggal menghitung hari ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.